Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Guo Yuhao tidak bisa menahan rasionalitas ini. Dalam situasi saat ini, krisis yang dibawa oleh Wang Yu'er mungkin lebih menakutkan daripada Kekaisaran Ryu yang menangkap ratusan sandera. Dan dia akan menjadi tokoh terpenting dalam menyelesaikan krisis ini. Bagaimana mungkin dia bisa santai? Seperti yang dikatakan Tian Meng, sebuah hutan besar muncul dalam visinya setelah dia terbang ke utara kurang dari 2 jam. Ini pasti hutan iblis jahat. Guo Yuhao perlahan-lahan turun dari langit dan mendarat di tanah. Mas Ro dengan akal sehat tidak akan mencoba terbang di atas hutan di mana ada banyak binatang buas. Karena itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Guo Yuhao bahkan tidak berhenti untuk menganalisis situasi. Dia dengan cepat memasuki hutan dan segera bergegas menuju pusat hutan ini berdasarkan arah yang telah dia tentukan saat berada di udara sebelumnya. Ini adalah kepercayaan diri pada kemampuannya sendiri. Untuk mencegah membuang-buang waktu melalui pertempuran, Guo Yuhao melakukan pemanggilan. Permaisuri es. Garis cahaya keemasan melintas dan sesosok hijau giok muncul di samping Guo Yuhao. Permaisuri es, aku harus merepotkanmu. Guo Yuhao sedikit mengangguk ke Permaisuri es. Jangan khawatir. Suara Permaisuri es terdengar renyah dan menyenangkan. Auranya dilepaskan dari tubuhnya. Dia mengendalikan aura yang dilepaskan dengan sangat baik. Dia tidak melepaskannya sepenuhnya. Dengan kultivasinya sebelum bergabung dengan Guo Yuhao, dia mungkin benar-benar akan menarik keluar kaisar jahat. Jika dia melepaskan aura aslinya, jika itu terjadi, akan ada masalah besar. Guo Yuhao berkelana ke hutan ini dalam garis lurus. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk menemukan monster yang cocok untuk menjadi cincin roh ketujuhnya. Dia akan berburu dan menyerap cincin roh sebelum dengan cepat kembali ke Shrek. 4 jam kemudian, Yuhao, hati-hati. Kita telah memasuki wilayah inti hutan ini. Akan ada monster 10.000 tahun di sini. Selain itu, kita bahkan mungkin menghadapi keberadaan yang lebih kuat. Mungkin juga kamu dapat menemukan apa yang kamu cari. Permaisuri es memperingatkan Guo Yuhao. Guo Yuhao juga mengerti apa yang dia katakan dan mengangguk. Dia menjawab, terima kasih atas bantuanmu. Aku bisa mengambil alih dari sekarang. Guo Yuhao mulai menjadi lebih berhati-hati saat dia berkelana lebih dalam ke hutan ini. Dia tidak memperluas area yang dideteksi spiritualnya, tapi malah menyusut. Semakin berpengalamannya dia, semakin berani dia. Dengan mata jahat tinggal di hutan ini. Mereka adalah monster spiritual yang sangat langka dan secara alami lebih sensitif terhadap undulasi spiritual. Akibatnya, Guo Yuhao tidak berani ceroboh. Hati lembut dan kecerobohannya membawanya ke krisis yang akhirnya membuat Wang Yu'er kehilangan nyawanya. Dia lebih baik hati-hati daripada tergelincir lagi. Dia maju dengan hati-hati. Tiba-tiba ada gelombang kekuatan jiwa yang kacau di depannya. Ada monster roh yang bertarung. Guo Yuhao memikirkan sesuatu dan segera berhenti di jalurnya. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan bersembunyi. Dengan menggunakan imitasinya, ia menyatukan dirinya dengan lingkungannya. Segera, makhluk yang menghasilkan gelombang pertarungan itu muncul di wilayah yang dicakup oleh deteksi spiritual Guo Yuhao. Memang ada monster roh yang bertarung, dan Guo Yuhao kini menyipit. Ini persis seperti apa yang dia prediksi sebelumnya. Meskipun dia berasal dari Akademi Shrek, Guo Yuhao masih ragu sedikit setelah dia melihat makhluk roh ini. Dia dengan cepat mencoba mengingat semua yang telah dia pelajari untuk mengenali apa makhluk roh ini. Itu adalah naga pelahap yang sedang mati-matian mempertahankan hidupnya. Kemampuan naga pelahap agak menakutkan, namun naga ini tampaknya terhuyung.
Sisi-sisi tubuhnya memiliki bekas luka bakar yang jelas dan juga terlihat sangat panik. Jelas apapun yang mencari itu harus menjadi sesuatu yang lebih kuat. Ya, itu adalah mata jahat, namun itu tidak murni spiritual. Itu adalah mata jahat yang berapi-api. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Keduanya yang sedang bermusuhan tiba-tiba menjadi teman dan berbalik menyerang ke arah Huo Yuhao setelah dia ditemukan. Sorot mata Huo Yuhao sangat dingin sekarang. Penampilannya yang teguh sama sekali tidak tergoyahkan. Oh, karena kalian berdua sedang mencari mati, aku akan mengabulkannya. Huo Yuhao tidak repot-repot. Matanya kini telah berubah menjadi emas keunguan yang benar-benar transparan. Segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya melambat, seolah-olah ruang di sekitarnya telah langsung dikunci. Spirit shock. Yuhao berdiri diam di tempatnya dan mengucapkan setiap kata dengan jeda di antaranya. Cincin cahaya keunguan mulai menyebar dari kepala Huo Yuhao. Lebih tepatnya, itu menyebar ke kedua makhluk roh ini. Otak naga perlahan hancur, sedangkan tiran mata jahat mencoba melawan spirit shock Huo Yuhao. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia segera menarik spirit shocknya sebelum memfokuskan semuanya pada tiran mata jahat. Tiba-tiba, semua cahaya yang menahan spirit shock miliknya dihancurkan. Tiran mata jahat meledak. Dua cincin roh hitam naik berturut-turut berkedip di udara. Huo Yuhao tampaknya memiliki kekuatan hisap tak terlihat yang memandu dua cincin roh ke arahnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan mencemooh dan melambaikan tangan kanannya, membubarkan dua cincin roh hitam yang biasanya diinginkan sebagian besar mas roh. Awalnya, dia tidak ingin membunuh binatang roh itu demi QR. Dia tidak ingin melakukan terlalu banyak dosa, namun kedua binatang roh ini telah menyerangnya dengan sekuat tenaga segera setelah menemukannya. Huo Yuhao dalam kesedihan dan kesakitan karena kematian QR. Saat dia melepaskan kemampuannya, dia segera membunuh lawan-lawannya. Namun dia tidak berharap kekuatan spiritualnya menjadi begitu kuat. Dia tidak bergeser dari posisinya sama sekali. Dengan hanya menggunakan cincin roh pertama dari mata rohnya, dia melepaskan domain gangguan spiritual dan spirit shock untuk membunuh dua monster roh yang bisa dianggap sebagai beberapa dari monster roh 10.000 tahun terkuat yang ada. Standar apa yang telah dicapai kekuatan spiritualku? Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dia tidak terlalu bahagia hanya karena kultivasi spiritualnya menjadi semakin kuat. Haruskah aku benar-benar bergerak pada tiran mata jahat 100.000 tahun? Namun, bisakah aku melawan tiran mata jahat dari kultivasi itu? Oh, saat Huo Yuhao merenungkannya, dia tiba-tiba merasakan jejak aneh aura spiritual muncul di depannya. Setelah itu langsung berbalik dan menghilang. Aura spiritual ini berasal dari tiran mata jahat yang baru saja dia bunuh. Saat sosoknya melintas, Huo Yuhao segera datang ke posisi di mana mayatnya hancur berantakan. Dia melihat entitas kristal berbentuk berlian di tanah. Entitas kristal ini berwarna merah gelap dan ada pola bunga kehijauan di atasnya. Apa ini? Apakah ini inti kristal dari mata tiran jahat api itu? Aura spiritual yang dilepaskannya tampaknya berasal dari ini. Jangan bilang ini adalah rohnya. Mata jahat milik benua Ryu. Akibatnya Akademis Rick tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Paling-paling hanya beberapa mata jahat biasa dengan kultivasi 100 tahun atau ribuan tahun yang terbunuh dan dicatat di akademi. Tidak ada informasi tentang tiran mata jahat 10.000 tahun. Huo Yuhao kini mengambil kristal itu. Dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan segera menemukan bahwa ada sisa-sisa kekuatan spiritual dalam entitas kristal ini. Dia segera tercerahkan. Sepertinya roh mata jahat akan meningkat ketika mereka mencapai kultivasi tertentu sebelum membentuk kristal seperti ini. Setelah itu, asal-usul spiritual mata jahat ini akan disembunyikan dalam kristal. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar untuk membunuh tiran mata jahat sebelumnya, sedikit rohnya dalam kristal ini masih berhasil melarikan diri. Mata jahat memang memiliki kemampuan spiritual khusus.
Bahkan tiran jahat api yang bukan tipe spiritual murni bisa melarikan diri dengan sedikit rohnya. Meski sudah terbunuh, apakah rohnya yang melarikan diri memiliki ingatan? Apakah itu bisa menarik Kaisar Tiran Mata Jahat, penguasa tempat ini? Aku kira tidak. Sebagai penguasa hutan iblis jahat ini, keberadaan seperti apa Kaisar Jahat? Apakah dia secara pribadi menunjukkan dirinya hanya karena seseorang dari spesiesnya terbunuh? Jika dia melakukannya, ya pasti terlalu bosan. Lebih jauh lagi, Permaisuri S dan Saudara Tianmeng pernah berkata bahwa Kaisar Tiran Mata Jahat ini seharusnya akan menghadapi kemacetan kedelapannya. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan bisa menembus kemacetan ini. Jika dia tidak bisa, dia akan mati secara alami. Dia tidak akan punya waktu untuk diganggu dengan hal sepele seperti ini. Selama Kaisar Tiran Mata Jahat tidak muncul, Yu Hao yakin dalam menghadapi segala bentuk krisis. Mata Jahat mahir dalam kekuatan spiritual. Tetapi begitu juga dia, Mata Jahat yang tidak memiliki kultivasi setidaknya 100.000 tahun tidak mungkin menimbulkan ancaman baginya. Adapun mereka yang telah melampaui kultivasi 100.000 tahun, Wo Yu Hao yakin bisa melarikan diri dari mereka. Tentu saja, dia tidak akan hanya menunggu di sini dengan bodoh. Bagaimana jika Mata Jahat 100.000 tahun benar-benar muncul? Setelah merenung sejenak, dia melayang menuju luar wilayah inti hutan iblis jahat ini. Dia memiliki perasaan halus bahwa sisa jiwa Mata Jahat berapi-api yang baru saja dia bunuh akan membuatnya kesulitan. Firasat ini sangat jelas dan kuat. Itu berasal dari tengkorak takdir yang diperolehnya dari singa emas bermata 3 Wang Shu'er. Ketika dia memusatkan pikirannya pada tengkorak ini, Wo Yu Hao bisa merasakan bahwa benang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dilepaskan dari kepalanya. Dan setiap benang tampaknya terhubung dengan takdir yang pasti akan terjadi. Itu memberinya petunjuk. Ada alasan sederhana mengapa Wo Yu Hao berlari keluar. Hutan iblis jahat ini adalah wilayah Mata Jahat. Dia lebih aman semakin dia jauh dari wilayah inti. Saat dia melarikan diri, Wo Yu Hao berpikir terus-menerus. Dia telah tenang setelah pertarungan barusan dan untuk sementara bebas dari kesedihannya. Dia menemukan bahwa lautan spiritualnya telah mengalami transformasi. Itu masihlah lautan spiritual, tapi sekarang ada pulau tambahan di dalamnya. Itu adalah pulau yang indah dan luar biasa. Pulau ini sangat besar dan merupakan pusat dari lautan spiritualnya. Permaisuri Es, Permaisuri Salju dan Tianmeng ada di pulau ini. Ada pavilion, teras, dan halaman di pulau ini. Itu tampak seperti rumah besar milik keluarga bangsawan. Ketika Wo Yu Hao melihat lebih dekat, dia tertegun. Itu karena bangunan di pulau ini sebenarnya adalah rumah Adipati Rumah Putih. Ini adalah refleksi spiritual. Ini adalah refleksi spiritual yang muncul di lautan spiritualnya. Setelah kekuatan spiritualnya terwujud, refleksi spiritual terjadi ketika hal yang paling mendasar dalam hatinya tercermin. Pada situasi tertentu, refleksi spiritualnya akan menentukan arah kemampuan masa depannya. Ketika ia mencapai tingkat ini, Wo Yu Hao pada dasarnya pasti akan menjadi seorang Feng Hao Dolo dan bahkan Dolo transenden di masa depan. Begitu dia mendapatkan cincin rohnya yang ketujuh, pembatasan es pamungkas padanya akan lenyap dan kecepatan kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Wo Yu Hao baru berusia 18 tahun sekarang. Dengan kondisinya saat ini, ia dapat memiliki paling cepat 9 cincin roh dalam 10 tahun. Ia bisa menjadi Feng Hao Dolo 9 cincin dengan jiwa bela diri pamungkas. Dia akan sangat kuat saat itu. Bahkan mata rohnya memiliki kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Kier, apa keterampilan jiwa yang kamu berikan kepadaku? Wo Yu Hao sedang mencoba merasakan kemampuan yang datang dari cincin roh keenamnya. Namun, gelombang emosi aneh tiba-tiba muncul di hatinya sekarang. Itu adalah emosi negatif, dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keinginan untuk membinasakan. Ketika itu pertama kali muncul, Wo Yu Hao segera merasa seperti dia akan menjadi gila. Hembusan dingin segera dilepaskan dari tengkorak takdir dan meresap ke lautan spiritualnya. Itu dengan cepat menekan perasaan emosi negatif itu dan dia juga berhenti bergerak. Ada sesuatu yang salah dengan lingkungannya. Pemandangannya masih sama tetapi dia jelas bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu masih hutan iblis jahat,
Tapi Wu Yuhao merasa seolah-olah dia berada di dunia lain sekarang. Rasanya seperti dia dipaksa keluar dari dunia normal oleh semacam kekuatan aneh. Apakah ini sebuah dunia mimpi yang indah? Kemampuan spiritual tipe domain? Wu Yuhao tercengang bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini yang berada di ranah material konkret. Emosi masih mengalir ke dalam hatinya dan menyebabkan dia memasuki semacam alam mimpi spiritual. Kekuatan spiritual lawannya tidak diragukan lagi sangatlah kuat. Apakah dia benar-benar menarik Kaisar Tiran Mata Jahat? Jika memang itu masalahnya, dia akan mati tanpa ada peluang. Saat dia memfokuskan pandangannya, seluruh auranya berubah. Kekuatan spiritual luar biasa langsung mulai keluar dari tubuhnya dan melalui kepalanya seperti air yang mengalir. 6 cincin roh dari mata rohnya berputar di sekitar tubuhnya saat bersinar terang, terutama cincin roh emas mawar terakhir yang sangat menyilaukan. Cincin cahaya terdistorsi juga mulai menyebar dari tubuh Wu Yuhao. Ketika cahaya dari tubuhnya menyentuh udara dari dunia luar, Wu Yuhao tiba-tiba merasa seolah-olah telah menarik tirai terbuka, membuka jendela dan memasuki dunia lain. Segala sesuatu di sekitarnya berubah ilusi dan mulai beriak. Setelahnya, itu berubah menjadi tak terhitung proyeksi binatang buas yang kuat melompat ke arahnya dengan gila-gilaan. Wu Yuhao dengan dingin berteriak, "Spirit Shock!" 2 kata terdengar suram dan lebih kasar. Pada setiap kata, auranya melonjak lebih tinggi. Wu Yuhao telah menggabungkan mantra yang penatua Yilai ke setelah berikan kepadanya dengan keterampilan jiwanya dan menggunakan mantra ini untuk meningkatkan kekuatan keterampilan jiwanya. Cahaya emas ungu mulai menyebar dari dahi Wu Yuhao. Itu tampak seperti riak di kolam realitas. Dimanapun riak-riak itu berlalu, proyeksi yang terdistorsi itu semua hancur seperti cermin yang telah dipecahkan. Oh, bagus, sangat bagus. Manusia yang menarik. Tidak heran kau berani masuk ke wilayahku. Jadi ternyata kau mahir dalam kemampuan spiritual. Sepertinya kau secara khusus di sini untuk memburu spesiesku. Sangat disayangkan bahwa kau ditakdirkan mati hari ini. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi kembali normal. Wu Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Dia berbalik ketika dia melihat pemilik suara ini. Dia menenggakkan pandangannya dan ekspresi segera menjadi serius. Itu adalah mata jahat. Mata jahat yang aneh tapi kuat. Hanya dari warnanya sudah jelas bahwa itu jauh lebih sombong daripada si mata jahat api sebelumnya. Ukurannya bahkan lebih mengerikan. Tiran jahat api sebelumnya tampak seperti anak kecil di depannya. Wu Yuhao bahkan lebih terkejut bahwa mata jahat ini memiliki 16 tentakel yang terkulai. Semakin banyak tentakel yang dimiliki mata jahat, semakin kuat dia. Itu pasti monstro tipe spiritual. Adapun apakah itu memiliki elemen kedua, Wu Yuhao belum tahu. Dari keterampilan jiwa tipe spiritual yang telah dilepaskan sebelumnya, itu kemungkinan berasal dari garis keturunan yang sama dengan Kaisar Jahat. Mata jahat dari garis keturunan ini murni dari unsur spiritual, dan itu memegang status yang sangat tinggi di antara mata jahat sebagai yang paling mulia. Selain itu, kemampuan mereka sangatlah kuat. Yuhao kini benar-benar beruntung. 100.000 tahun. Apakah ini tiran mata jahat yang berumur 100.000 tahun? Wu Yuhao memutar ujung bibirnya. Bukankah aku terlalu beruntung? Aku mendapatkan apapun yang aku inginkan. Hanya saja aku harus bisa menangani hidangan ini yang telah disajikan kepadaku. Dan sepertinya itu tidak akan mudah. Wu Yuhao menjawabnya. Kita hanya akan tahu siapa yang mati dan siapa yang hidup setelah bertarung. Meskipun ini krisis, itu juga sebuah peluang. Jika ini adalah mata jahat 100.000 tahun dari jenis yang berbeda, Wu Yuhao mungkin harus melarikan diri. Dia tidak cukup terampil untuk melawan binatang roh 100.000 tahun sekarang. Namun segala sesuatunya berbeda jika ini adalah mata jahat yang benar-benar tipe spiritual murni. Kekuatan jiwa Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan lawannya, tetapi dia yakin bisa menghadapi mata jahat yang berusia 100.000 tahun seperti ini. Mengingat kultivasi spiritualnya, selain itu, ia bahkan mewarisi kemampuan Kaisar Binatang Wang Shu'er.
Sampai batas tertentu, dia memiliki sebagian dari kemampuan kaisar binatang, bahkan dominasinya, meskipun dia adalah manusia. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.